ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقما وعملا متقبلا ورزقا حسنا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، يا معلم آدم علمنا، يا معلم آدم علمنا، ويا مفاتيح سليمان فهمنا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، وعلمنا من لدنك علما، وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحكمة بالصالحين يا أكرم الراحمين. Alhamdulillah kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memunculkan rasa bahagia dalam hati kita. Jadi salah satu bentuk kesyukuran itu adalah bahagia. Semakin besar kebahagiaan seseorang di dalam hatinya terhadap sesuatu yang diterimanya, semakin besar syukurnya. Semakin dia tidak senang terhadap sesuatu yang diterimanya atau yang ditimpanya, maka semakin kecil kesyukuran itu atau semakin dekat kepada kekufuran. Makanya Imam Asy-Syadzili itu dia mengatakan orang yang makan enak, terus di dalam hatinya itu muncul rasa bahagia dan rasa syukur yang penuh, itu lebih baik dibanding orang yang makan saja, makan sederhana saja, tapi di dalam hatinya itu ada menggebu-gebu. Nah, dari sini kita paham bahwa sesuatu yang bersifat rohani sesuatu yang bersifat latif itu lebih utama dibanding sesuatu yang bersifat zahir. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap rezeki, setiap apapun yang kita terima, usahakan kita harus memunculkan rasa bahagia di dalam hati kita. Nah, itu akan memunculkan aura positif di dalam diri kita, sehingga akan mengundang kebaikan-kebaikan yang banyak. Misalnya kita ingin Allah Subhanahu wa taala merubah nasib kita. Kemarin kita membahas tentang rezeki. Allah ingin mengubah nasib kita supaya dimasukkan ke dalam takdir yang menurut kita lebih baik. Misalnya takdir yang lebih baik itu contohnya kita lebih berbahagia, kita lebih tenang, kita lebih bisa menahan amarah, kita lebih banyak dalam bersedekah, kita lebih ikhlas dalam bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, maka itu semua harus kita pancing dengan kesyukuran, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti ditambah. Maka siapa yang ingin ditambah nikmatnya, misalnya ditambah hafalannya, maka dia harus bersyukur dengan hafalan yang ada. Jangan sekali-kali di dalam hati kita ada perasaan terbebani. Jangan sekali-kali dalam hati kita ada perasaan dongkol, kesal karena kita menghafal misalnya. Atau kita yang misalnya bekerja, kalau kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan karunia, maka kita harus syukur yang ada ini. Kemarin kita beberapa pekan lalu menceritakan ada saudara kita yang pindah dari sini, Pak Wair kan, dia berbahagia orangnya itu. Setiap bulan waktu ditanya, Pak Wair berapa ini rumah harganya? Sekian, dia jawab 1,8 miliar atau berapa, dia bilang. Tapi saya beli dengan 250.000 kata dia per bulan, dan itu rutin setiap bulan dia lakukan itu, bersedekah, berwakaf di Masjid Al-Karim. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ketika itu kita lakukan, maka kita menjadi pribadi yang lebih positif, sehingga itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain dari makhluk-makhluk yang
ghaib, yaitu malaikat dan lain sebagainya, yang positif itu akan nyaman bersama kita. Juga orang-orang yang soleh tentunya dia akan lebih nyaman dengan orang-orang yang positif. Nah, tetapi jika sebaliknya, hari-hari kita diisi oleh kekesalan, hari-hari kita diisi oleh dongkol, marah, tidak terima dengan takdir yang kita terima. Nah, contohnya ini pemain cabutan. Maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak tahu terima kasih, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita dongkol, waduh kurang terus setiap bulan, waduh begini, waduh begitu, waduh banyak tekanan, waduh ini, waduh itu, maka kalau kita tambah kesal, bukan jalan keluar yang ada, tetapi sebaliknya, semakin terpuruk kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mari kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena kemarin beberapa pekan lalu kita membahas tentang rezeki, coba kita akan lanjutkan. Di sini sudah ada yang mulai mengamalkan? Pak Hashim, Pak Hardi ngamalin? Belum. Ya. Para santri mengamalkan tidak? Tidak. Nah, berarti ilmunya masih belum bermanfaat. Tapi nggak apa-apa. Burung itu sebelum dia bisa terbang, kayak elang misalnya, dia terbang jauh, itu dia terbang jatuh, itu namanya tidak istiqomah. Amalin enggak. Lama-lama mudah-mudahan kita akan istiqomah. Istiqomah itu apa? Tetap berada pada jalan yang lurus, tetap berada pada jalan ketaatan apapun yang terjadi. Maka kita mengorbankan keinginan nafsu kita, kita korbankan agar kita mendapatkan keindahan pribadi kita, yaitu apa? Taat setiap saat kepada Allah. Maka orang yang istiqomah itu lebih baik dibanding orang yang walaupun dia punya 1000 karomah. Karomah itu pemberian Allah yang spesial, yang istimewa, yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Contohnya misalnya para kekasihnya, orang yang Allah cintai. Misalnya ada orang yang atas izin Allah bisa pergi ke Mekah sekejap mata, teng gitu. Ada orang yang dikasih izin oleh Allah, misalnya bisa mengubah batu menjadi emas misalnya, atau batu menjadi mutiara misalnya. Itu contoh karomah. Itu bersifat hissiyah, sesuatu yang bersifat tampak. Walaupun dia punya 1000 karomah, kesepakatan ulama, orang yang istiqomah itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dalam pandangan Allah dibanding orang yang punya 1000 karomah. Nah, maka salah satu guru kita namanya Ustadz Abdul Rahim itu pernah menceritakan tentang ada seorang ahlul Quran. Kata beliau, setiap malam itu khatam Al-Quran, setiap malam khatam Al-Quran 30 juz dalam sholat. Banyak, kata dia, murid-muridnya itu bercerita tentang karomah-karomahnya. Jadi ada naik motor, misalnya motornya itu rusak, tiba-tiba benar, atau tempat dudukannya tiba-tiba empuk walaupun nggak ada itunya. Banyak karomah-karomahnya itu, muridnya itu bercerita. Cuman kata beliau, kalau terbang, kata dia, burung juga bisa terbang. Kalau berjalan di atas air, ikan juga bisa. Yang tidak bisa itu adalah istiqomah, kata dia. Nah, istiqomah itu memang berat. Nah, makanya kita harus korbankan keinginan nafsu kita agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan pribadi kita. Maka mulai sekarang istiqomahkan.
ada wirid yang harus kita kerjakan supaya kita lebih baik hidupnya itu hari demi hari. Nah, kita coba melanjutkan bahasan kita tentang rezeki, tentang harta. Rezeki itu apa? Kemarin kita bahas pemberian Allah, baik itu berupa materi maupun imateri. Rezeki itu adalah yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita. Rezeki itu yang kita gunakan. Kalau dia belum kita gunakan, itu belum rezeki kita. Misal Wijan misalnya dapat uang, dikasih oleh ibunya misalnya 100.000 misalnya. Apakah itu rezeki Wijan? Belum tentu. Kalau hilang, nah kalau misalnya dikasihkan ke orang, nah jadi kata ulama, misalnya dalam kitab Mufrad fi Gharabil Quran, kata Syekh Ragib itu, orang mengatakan sesuatu yang dia bisa makan, sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Bahkan kalau sudah dia makan, kalau bukan rezekinya itu nanti akan keluar lagi. Pernah nggak kita begitu? Makan, muntah, atau tersedak, keluar. Nah itu bukan rezeki kita. Nah kemarin kita membahas tentang filosofi rezeki, bahwa kita lahir tidak membawa apa-apa dan akan mati tidak membawa apa-apa juga. Rezeki berupa materi, harta, kita nggak bawa apa-apa. Maka kata Allah, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Binatang melata semuanya, termasuk kalian yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit, itu dia nggak bawa apa-apa. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha, Allah yang kasih mereka rezeki. Wa iyyakum, kalian juga begitu. Maka itu yang ada di dalam otak kita. Maka yang kita pakai, yang kita gunakan itu semuanya adalah milik Allah. Misalnya di dalam Quran surah An-Nur, Allah tegaskan itu, walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhu min 'alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan hamba-hamba sahaya yang menginginkan kebebasan, maka bebaskan mereka. Kalau kamu melihat ada di dalam pembebasan diri mereka itu kebaikan, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, beri mereka harta, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, jadi harta itu punya siapa? Nah, harta itu punya Allah. Itu yang harus kita masukkan ke dalam pola pikir kita, sehingga kita akan keluar dari yang namanya sifat bakhil, dari yang namanya sifat suh. Masih ingat nggak kemarin bakhil itu apa? Ya, apa? Dia tidak memberi sesuatu yang harusnya diberikan. Misal kita udah punya istri, misalnya Pak Syifari misalnya punya istri, punya anak, berarti kan ada kewajiban menafkahi. Ada uang tetapi tidak dinafkahi, atau dinafkahinya sangat sedikit sekali sehingga tidak layak. Nah maka itu disebutnya bakhil, karena dia tidak mengeluarkan yang seharusnya dia keluarkan. Jelas sampai sini? Ada lagi namanya suh. Suh itu dia pelit tetapi disertai dengan sifat tamak. Kalau yang tadi itu dia tidak mengeluarkan, bakhil itu dia nggak mau mengeluarkan yang seharusnya dia keluarkan. Makanya Abu Sufyan itu, tahu ya, Abu Sufyan itu penggantinya Abu Jahal. Abu Sufyan itu kaya raya, istrinya itu ngadu ke Rasul, ya Rasul, itu suamiku Abu Sufyan pelit, aku nggak dikasih nafkah, sedikit sekali nafkahku, anak-anakku padahal duitnya banyak, gimana? Kata Rasul, ambil aja secukupnya. Bahkan mengambil tanpa izin diizinkan oleh Rasul kepada orang yang bakhil. Bahkan kemarin kita membahas kan, masih ingat nggak? Orang bakhil itu adalah sahabatnya neraka, pasti masuk neraka itu. Orang bakhil pasti masuk neraka, pasti. Bahkan beberapa ulama itu mengatakan kalau kita melihat kepada orang bakhil itu akan membuat hati kita keras. Ada orang bakhil nih, kita lihat mukanya, wah udah keras hati kita itu, susah nangis, malas ibadah.
sakingnya itu, auranya itu begitu negatif itu. Itu orang bakhil. Gimana orang bakhilnya coba? Orang yang melihatnya saja begitu. Nah kalau orang suh itu disertai dengan tamak. Dia nggak mau ngasih tapi dia tamak gitu. Oh dikumpul-kumpulkan hartanya, nggak dikasih untuk menumpuk-numpuk harta. Makanya di dalam Al-Quran itu kita mendengar kisah tentang Qarun, hartanya banyak. Dia keluar, fakhraja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar menuju kaumnya itu, di antara kaumnya dia keluar fi zinati dengan membawa semua perhiasannya itu, harta-hartanya, mobilnya mewah, pasukan-pasukan, segalanya itu. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laitana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, nah jangan-jangan kita ini masuk nih. Kalau ngelihat misalnya ada orang yang pakai mobil mewah, banyak perhiasannya dan lain sebagainya itu, mereka mengatakan, aduhai alangkah baiknya jika kami diberikan sebagaimana yang diberikan Qarun. Ah, lihat pola pikirnya itu. Mereka yang menginginkan kehidupan dunia, maka mereka menginginkan itu. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sesungguhnya Qarun itu, kata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, diberikan oleh Allah hadzun 'adzim, karunia yang banyak besar. Tapi orang-orang yang punya ilmu tahu, waqala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Orang-orang yang berilmu tahu, celaka kalian. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi liman amana wa 'amila shalihan, bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh, apa yang ada di sisi Qarun menjadi baik. Nah, maka ini yang harus kita ubah ini paradigma kita. Harta punya siapa? Nah, punya Allah. Dititipkan kepada kita untuk kita keluarkan, kalau bisa semuanya kebaikan, kalau tidak bisa kebaikan setidaknya yang netral, yang mubah. Misal yang netral, kasih contoh, kita udah punya jaket, ganti jaket lagi misalnya, padahal jaketnya masih bisa dipakai. Contohnya kita udah punya gamis misalnya, beli lagi gamis. Nah itu yang mubah, itu mubah, boleh-boleh saja asalkan kita sudah memberikan zakat, sudah terus misalnya kurban sudah, ya. Ini numpuk-numpuk gamis misalnya, beli cincin banyak-banyak misalnya, berkurban enggak misalnya. Nah itu repot, itu bahaya. Nah terus kemudian singkat cerita, tiba-tiba Allah tenggelamkan hartanya. Mereka mengatakan lagi tuh, orang-orang yang tadi pengen dapat punya Qarun, kata mereka gini, fa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa kana Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu 'alaina lakhasafa bina wa kana la yuflihul kafirun. Maka tatkala melihat Qarun dan hartanya itu tenggelam, akhirnya berubah. Orang-orang yang tadi menginginkan posisinya Qarun diberi pemberian sebagaimana Qarun diberi, mengatakan, wah memang ya Allah itu melapangkan rezeki kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyempitkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau misalnya kita dikasih yang seperti Qarun, pasti kita sudah ditenggelamkan juga gitu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menjadikan orang-orang yang tidak tahu terima kasih, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur nikmat itu tidak pernah beruntung. Nah coba kita lihat perubahan itu. Nah maka kalau misalnya kita benar dalam berpikir tentang harta ini, tentang rezeki ini, maka kita pastilah tidak akan termasuk orang-orang yang bakhil. Nah Qarun itu akhirnya menjadi suh, dia itu menjadi tamak. Jelas ya? Nah apakah kita masuk di bakhil atau suh? Kita ukur sendiri. Karena harta ini dia seperti dua sisi mata uang. Satu memiliki sisi positif, satu memiliki sisi negatif. Sisi negatifnya itu, orang yang punya harta itu cenderung untuk, sisi negatifnya ya, cenderung untuk merasa dia itu lebih hebat dari orang yang hartanya lebih rendah daripada dia. Maka kata Allah itu, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi humazah lumazah. Humazah itu ngumpat dari depan.
merendahkan orang, ngebully dari depan, namanya humazah. Lumazah itu ngebully dari belakang, kena semua tuh berarti. Kan ada orang yang berani ngebully dari belakang, pas ada depan orangnya itu langsung ciut. Ada pernah Imam Syafi'i itu dibully sama orang yang iri, yang hasad kepadanya itu, dikata-katain begini begitu, akhirnya dilaporin tuh sama orang. Imam Syafi'i itu apa namanya, orang itu ngata-ngatain engkau itu di belakang tadi. Tiba-tiba orang itu mendekat ke Imam Syafi'i, tunduk. Terus apa kata Imam Syafi'i? Oh, berarti auraku, wibawaku lebih tinggi daripada wibawa dia, kata dia gitu. Simpel aja. Simpel aja Imam Syafi'i. Nah, itu namanya apa? Lumazah. Itu celaka semua. Siapa mereka itu? Alladzi jama'a malau wa'addada. Orang yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Kumpulin, hitung, kumpulin, hitung, kumpulin, hitung. Udah berapa nih rekeningannya ini? Udah berapa tabungan aneh nih? Dihitung-hitung. Untuk apa? Tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk sesuatu yang masa depan. Contohnya, wah ini nanti untuk kuliah misalnya, untuk sekolah, untuk pendidikan. Oh ini untuk misalnya nanti kalau butuh untuk menikah misalnya. Nggak pakai lagi ya. Dan lain sebagainya. Ada kebutuhan-kebutuhan. Oh ini nanti kita persiapan, misalnya nanti siapa tahu sakit, butuh biaya misalnya. Itu berbeda. Coba lihat, celaka orang yang mengumpat dari depan dari belakang. Siapa mereka? Orang yang ngumpul-ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Terus apa? Yahsabu anna ma'alahu akhladah. Mereka menduga harta mereka itu menjadikan mereka kekal. Nah, coba lihat. Itu sisi negatifnya itu. Maka kalau kita punya sifat pelit yang disertai dengan tamak, nanti akan masuk ke sana tuh. Ke humazah, lumazah. Tempatnya di mana itu? Neraka hutomah. Masih ingat bagaimana ciri khas hutomah itu? Kalla la yumbadanna fil hutomah. Terus apa? Wa ma adraka mal hutomah. Kalau misalnya Allah kasih adra itu nggak akan bisa keukur sama otak. Wa ma adraka mal hutomah. Narullahil muqadah. Api Allah, api Allah. Nah, coba lihat. Dia tautkan dengan namanya itu, narullah, api Allah. Nah, misal beginilah. Ini uang siapa? Misal ya, kasih simpel aja. Misalnya ada uang jatuh misalnya, atau ada tas jatuh, atau ada sorban jatuh misalnya, atau jaket jatuh. Ini uang siapa? Misalnya, oh ini punya santri, punya santri misalnya, mencapalah misalnya punya ib, oh ini sorban ib. Tiba-tiba ada sorban jatuh lagi, oh ini punya siapa? Misalnya kemarin yang sempat ngisi di kita Kiai Fikri misalnya, Kiai Fikri siapa? Zainuddin MZ, Fikri Haikal Zainuddin MZ. Coba beda nggak kita perlakuan kita kepada sorban itu? Beda nggak? Yang satu punya santri, misalnya punya ib, yang satu punya Kiai Fikri, gimana? Mana yang lebih kita lebih hati-hati? Pastinya yang Kiai Fikri pastinya. Nah ini juga sama, ditautkan dengan Allah, narullah. Artinya ini barang nggak akan mati ini. Allah itu maha kekal. Ini apinya juga nggak akan mati ini berarti. Kalau api punya manusia, mati itu. Api yang disembah sama orang Majusi, mati juga. Katanya api abadi, mati juga apinya itu. Maka ini adalah api Allah, narullah muqadah allati tattari'u 'alal afidah. Dia itu tattari' itu apa namanya? Mendaki menuju ke afidah. Jadi habis semua tuh. Kita punya namanya hati. Hati itu seperti bawang, berlapis-lapis. Lapisan terluar masih ingat nggak apa? Sodron, jamaknya sudur, itu lapisan terluar. Di sanalah setan bermain. Di sanalah malaikat membisikkan lemahnya, setan membisikkan lemahnya, membisikkan ajakannya. Terus barisan yang kedua, lapisan kedua namanya qalbun atau qulubun. Kalau misalnya dia sudah mendengarkan bisikan setan atau bisikan malaikat, nanti akan masuk ke kolbun, tapi dia bolak-balik masih
Dari kata Pak Hasim, apa masih bolong-bolong Tat. Nah berarti dia sudah mendengarkan, Pak Hasim sudah mendengarkan bisikan malaikat, mengamalkan zikir, dan zikir itu baik, tapi masih bolak-balik, kadang iya kadang enggak, kadang iya kadang enggak gitu. Bisa ada orang dia sudah mendengarkan ayat tentang sedekah misalnya, kadang sedekah, kadang ditahan lagi, kadang sedekah, kadang tahan lagi. Nah masih kolbun berarti bolak-balik. Mau sedekah, nanti dulu, kayaknya ini lagi sedikit Tat. Bulan ini masih kurang Tat. Nah itu masih di kolbun berarti. Bulan ini sedikit nih pemasukan misalnya, contoh aja ini di negeri Konoha. Nah terus apa namanya, kalau misalnya dia sudah bolak-balik tapi dia lebih sering mendengarkan bisikan malaikat, maka dia akan mantap nanti itu masuk ke fuadun, jamaknya afidah. Dia terus mengamalkan bisikan malaikat tuh, mantap, akhirnya dia bisa mengambil faedah. Kalau aku berzikir lebih tenang, dan sepertinya suka ada yang tidak diduga nih rezeki. Tiba-tiba ada orang nganterin makanan, tiba-tiba apa namanya jalanan waktu ke kantor lampunya hijau semua, contohnya. Dia mulai bisa ngambil faedah itu. Begitupun orang yang mendengarkan bisikan setan, dia akan mengambil faedah. Kamu kalau misalnya zaman sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Kata setan. Kamu kalau misalnya kamu nggak ambil punya orang itu, kamu nggak makan, nanti gimana kamu? Sudah zaman sekarang susah nyari kerja, ambil aja biar cepet. Nah terus dengarkan sama dia, akhirnya dia bisa ngambil faedah itu. Malam-malam hujan lebat, geledek, walaupun ada satpam, walaupun ada apa, hantam juga sama dia, mencuri juga itu. Ibu Ane itu cerita tuh, di tetangganya itu ada yang kemalingan mobil, malamnya itu hujan deras, coba ngeri nggak itu? Luar biasa itu, masuk ke dalam fuadnya itu, afidahnya itu, hatinya itu. Jelas sampai sini? Nah ada lagi bagian terdalam dalam teori ini, ada lagi yang paling dalam disebutnya lubun. Lubun itu jamaknya albab, ulul albab. Nah lubun itu bagian hati terdalam itu, kalau misalnya orang sudah masuk ke sana, sudah tidak ada lagi kabut-kabut. Misalnya begini, kabut-kabut yang menghalangi pandangan hati dia. Contohnya begini, kalau orang sudah mengamalkan tadi zikir misalnya, atau misalnya dia bersedekah terus sampai masuk ke dalam lubunnya itu, maka dia tidak sedikit pun melihat adanya penghalang untuk membuat dia bersedekah. Kalau itu sudah masuk ke lubunnya itu, berarti itu jamaknya albab. Dan kata ulama ini, lapisan hati ini berlapis-lapis itu tadi, yang mati itu sampai afidah, lubunnya masih hidup. Ngerti nggak? Ini semua hancur nih. Jadi khutamah itu dulu pernah kita bahas itu. Jadi dia memecahkan, mematahkan, dan harus ada bunyi crack. Bunyi crack itu begini, simpelnya ya. Nah misalnya ini, nah ini kan bunyi begini. Kalau diinjak ada nggak bunyi cracknya ini? Pecah. Ada kan? Ada. Kalau ini ada nggak? Nah nggak ada, jelas ya. Bisa dibayangkan nggak ini? Dipatah-patahkan sampai bunyi crack. Misal gini, contohnya daun kalau diinjak ada nggak bunyi cracknya? Daun aja, daun nggak ada kan? Tapi kalau bisa dibakar, daunnya dibakar, diinjak ada nggak? Nah sudah jadi arang, ada dia bunyinya itu. Orang dulu pernah memprotes Al-Quran, itu namanya khutamah, ada bunyi pecah begitu. Di Quran surah An-Naml itu, Al-Quran mengatakan itu, kata Ratu Semut, qalat namlah, jadi pemimpinnya itu ratu semut, sama seperti lebah, yang memimpin adalah ratu. Kalau laba-laba juga sama tuh, yang berkuasa tuh ratu. Nah, qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang kalian. Nanti kalau enggak la yahtimannakum, Sulaiman dan tentaranya itu akan
memecahkan kalian. Coba lihat semut, kata dia, wah semut itu nggak dipecah, nggak ada kalau kita diinjak, nggak ada bunyi pecah. Ada nggak semut kalau diinjak bunyi pecah? Nggak ada. Salah nih Al-Quran, kata orientalis itu. Nah, coba diambil, itu aneh pernah ngambil itu, coba bapak ambil sama santri. Kalau ambil semut, ambil, lihat kepalanya, coba lihat kepalanya, bentuknya kayak apa? Kayak ada kaca, kayak lampu begitu. Itu saya ambil itu, oh iya benar. Kakinya mungkin nggak berbunyi krek gitu, badannya mungkin nggak, tapi kepalanya itu. Makanya sama ratunya itu yang diinjar apa? Kepalanya. Layahtimannakum Sulaiman. Nanti kepala kalian dipecahin sama Sulaiman dan tentara-tentaranya itu. Nah, bisa kita bayangkan. Maka orang yang terkena efek samping yang buruk dari harta itu akan begitu tuh. Nggak bisa dia dibilang hidup, kenapa? Semuanya udah pecah-pecah tuh. Nanti diganti lagi, pecahkan lagi. Cuman sampai afidah saja, sampai fuad saja, luburnya masih hidup. Jadi dia merasakan itu penderitaan. Ada misalnya orang bikin film, bikin apa gitu, mau menyiksa gitu. Dia nggak bisa bergerak apa-apa, tapi dia melihat semua siksaan. Dia dilumpuhkan semua. Disiksa ada tuh, saya ngelihat itu di film, salah satu film itu, di video ini tuh. Jadi dia melihat siksaan itu karena dia ya ini film tentang balas dendam gitu. Tapi intinya orang menyaksikan penyiksaan dirinya itu, dan itu tidak ada habisnya itu. Nah, itu efek samping daripada harta tadi, kalau misalnya kita salah dalam memahami. Nah, harta ini ada banyak jenisnya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, rezeki yang memang sudah Allah tiupkan, sudah memang Allah dicatat waktu kita berada 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Nih semua ya. Apa di sini ada yang langsung lahir? Enggak, dalam kandungan dulu. Adi langsung lahir? Enggak kan? Pasti dihamil dulu kan? Dikandung dulu ibunya kan? Ingat nggak waktu dalam kandungan? Nggak ingat. Tapi yakin ada itu? Ada. Berarti akhirat ada? Ada, benar? ada akhirat, masa nggak ada? Di Al-Quran kan ada. Nah, dulu sebelum kita lahir itu sudah dicatat sama Allah dulu, dicatat rezekinya, jodohnya, ajalnya, semua dicatat sama Allah. Rezekinya, ajalnya, jodohnya. Saqiyun aw sa'idun. Saqiyun itu apakah dia akan menjadi penghuni neraka ataukah sa'idun, orang yang bahagia menjadi penghuni surga? Mana sa'idun? Saqiyun aw sa'idun. Kalau begitu, kata para sahabat, ada sahabat yang ngomong, kalau begitu, wah, kenapa kita harus beramal kalau sudah dicatat semua, sudah ditentukan? Nah, gimana itu? Kalau begitu, ada punya murid itu, kata dia, Ustadz, kan kita sudah ditakdirkan sama Allah rezeki itu, ngapain kita bekerja? Kalau kita kerja nggak dapat juga. Jadi dia itu mantan kuli emas di Kalimantan sana, temannya baru kenal baru. Tuh Leib kenal juga tuh, Renat Dahis. Jadi dia itu dari Jawa ke Kalimantan nambang emas, tapi tambang ilegal. Itu katanya Ustadz, kalau misalnya ini kita bisa terperosok mati itu ke timbun itu banyak. Jadi banyak orang itu resikonya besar. Ada orang yang bahkan dia nggak dapat apa-apa, bahkan nyawanya hilang. Nah, mungkin pengalaman itu yang bikin ditanya begini. Tapi itu setan yang bisikin. Jadi dia bilang, Ustadz, ngapain kita kerja? Kan sudah dicatat semua itu. Sudah dicatat semua. Apain kita beramal kalau kita nanti dicatat sebagai ahli neraka, gimana? Nah, apa jawabannya coba? Gimana, Pak Ardi? Ngapain kita bekerja, kata dia gitu. Nah, terus itu yang pertama, itu pasti setan itu. Dia mencari celah pada diri seseorang, ketemu, hantam sama dia itu. Aku memang bukan ditakdirkan menjadi hafiz Quran. Sudah, nggak mau ngapalah. Mending ngerjain yang lain. Nah, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang tahu takdirnya? Coba.
Saddam tahu nggak Rizki? Nggak tahu. Apa Saddam masuk surga Syaqiyun apa Sa'idun, tahu nggak? Nah, nggak tahu, nggak ada yang tahu kita. Tapi kalau kita melakukan amal-amal yang mengarahkan kita kepada ahli neraka, maka kata dalam sebuah riwayat itu, tidaklah seseorang yang setiap hari jujur, sedekah, shodiq, dia jujur, akhirnya dicatat oleh Allah menjadi orang yang jujur. Tidaklah seseorang itu yang suka bohong, bohong terus, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong terus, akhirnya dia dicatat sebagai orang yang pendusta, pembohong. Nah, terus kata Rasul, bukan begitu cara kita memahami. Maka itulah ujian itu, cobaan. Maka kita kata Rasul, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu, inni 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu, di dalam hadits qudsi, sesuai dengan prasangka hambaku. Misalnya aku kasihkan uang ini, habis nanti uangku, beneran habis. Coba lah nggak percaya. Ini kalau misalnya aku kasihkan semakin dikit rezekiku, dikit itu beneran tuh. Karena kita berpikirnya seperti itu. Itu ada riwayatnya itu. Nah, maka karena kita tidak tahu takdir kita, maka kita diperintahkan oleh Allah wa qul ya'malu, beramalah kalian itu. Baik itu ibadah yang bersifat mahdhah. Mahdhah itu apa? Nah, sudah ditentukan. Apa yang ditentukan? Waktunya, terus apa lagi? Tata caranya, terus apa lagi? Tempatnya, itu namanya mahdhah. Haji contohnya, orang mau sebanyak apapun duit, orang bisa nggak naik haji sekarang? Banyak duitnya itu, tidak bisa naik haji. Itu kemarin kita dengarkan ada nah, buat Santi seneng saya nggak mau itu. Nanti udah masuk kantong lah. Akhirnya nggak ada haji furoda, visa furoda tidak ada. Banyak duitnya itu, miliar-miliar itu. Aneh punya teman itu, Ustaz, mau daftar haji furoda, nggak ada. Aneh bilang, udah Mas, daftar yang reguler aja. Aduh, berat Ustaz, janganlah. Akhirnya sudahlah, yang ini aja, yang plus aja. Akhirnya dia daftar yang plus walaupun udah berapa tahun gitu. Itu walaupun kita banyak duit nggak bisa juga. Tetap tidak bisa juga. Nah, kalau ghairul mahdhah itu yang tidak ditentukan, contohnya apa? Kita mencari rezeki. Secara umum dikasih batasan, jangan yang haram. Makanya kalau misalnya yang haram masuk ke dalam mulut kita jadi daging, jadi darah, nah itu fannar aula bih. Neraka lebih berhak untuk dia. Sebelum dia masuk neraka sudah dikasih DP. Apa itu DP-nya? DP-nya itu hidupnya tidak tenang, suka ribut, gampang emosi. Ya kalau misalnya orang ada batasannya, tapi ini terlalu pendek sumbunya itu, dan lain sebagainya itu. Nah, maka yang harus kita fahami ini dalam riwayat tadi itu, memahaminya kita belum, walaupun sudah ditentukan, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, masuk lagi kita yang selanjutnya. Ada orang yang dia itu menginginkan cuman kehidupan dunia saja, beramal untuk itu saja, otaknya ke sana, orientasinya ke sana, cita-citanya ke sana, hasratnya ke sana, maka dia tidak akan diberi rezeki kecuali yang sudah dicatat tadi itu. Kecuali sudah dicatat. Ada lagi nggak rezeki tambahan? Jawabannya ada. Selain rezeki itu, selain rezeki yang sudah dicatat waktu kita 4 bulan itu, jawabannya ada. Rezeki apa? Rezeki kalau kita menikah. Dalilnya apa? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Maka nikahkanlah hamba sahayamu yang soleh-soleh, yang berada dalam tanggunganmu, nikahkanlah mereka. Kalau mereka fakir, kalau mereka miskin, kalau mereka nggak mampu,
Fasawfa yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan memampukan mereka, mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Nah, begitu. Berarti kalau menikah ada tambahan rezeki itu. Yang kedua itu. Tapi itu untuk siapa? Untuk orang tua itu. Nah, Anggi udah khatam itu. Soalnya aneh udah berkali-kali cerita. Itu untuk orang tua. Untuk kita yang mau nikah ini, santri-santri misalnya, atau nanti kalau anak tiba-tiba dia nikah bawa dalil itu, nggak beriman nih ayah nih, nggak beriman nih papa nih kepada ayat Al-Quran, ini dalilnya ini. Nah, berhentinya jangan sampai sana, bacanya berhenti sampai sana. Lanjutkan, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah yang tidak mampu menikah menahan diri dulu sampai Allah mampukan mereka. Nah, itu tuh bagi yang mau nikah pakainya dalil yang ayat yang selanjutnya. Ya. Dah, masuk kita ke yang selanjutnya. Terus rezeki dari apa lagi? Yang pertama sudah dicatat, yang kedua rezeki karena menikah, yang ketiga rezeki karena punya anak. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih kamu rezeki juga anak-anakmu. Ada orang yang miskin, dia bunuh anaknya. Tapi yang kedua dalilnya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin. Lagi hamil istrinya. Wah, kita nggak punya ini nih. Udahlah, gugurkan saja. Aborsi. Tahu aborsi nggak? Laif tahu aborsi? Tidak tahu. Tahu aborsi nggak? Nggak tahu. Kalau Gus tahu pasti. Udahlah, dibunuh saja anaknya dalam kandungan. Karena apa? Takut miskin. Padahal dia nggak miskin. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih mereka rezeki, juga kami kasih rezeki. Kata Allah begitu. Berarti apa? Ada rezeki anak ini. Ada rezeki anak. Terus apa lagi yang selanjutnya? Ada karena berusaha. Apa dalilnya? Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya bagi manusia hanyalah apa yang dia usahakan. Berarti kalau dia berusaha, semakin mendekatkan dia kepada hasil yang baik. Semakin bagus usahanya, semakin baik. Nih, aneh kasih contoh nih. Alhamdulillah, kan aneh periset periset peneliti. Nah, atas izin Allah, kerjaan aneh itu selalu disukai sama klien itu. Alhamdulillah. Pokoknya kalau dibandingkan sama peneliti sebelumnya, yang aneh buat lebih terperinci, lebih dalam, lebih luas, walaupun datanya sama, atas izin Allah. Akhirnya apa? Lanjut lagi tuh. Nah, kemarin di PLN, oke, mereka sama Pak Dadi itu. Terus mereka kasih rekomendasi itu. Yang tadinya itu Jawa bagian barat sama Jawa Tengah. Nah, sekarang yang itu repeat order, dia kasih ke Jawa bagian timur tuh sama Bali. Dia bilang ini aja, pakai yang ini aja. Nah, gitu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau misalnya kita berusaha sungguh-sungguh, maka itu akan mendekatkan kita. Apakah pasti? Jawabannya enggak ada yang pasti. Yang pasti apa? Pasti mati. Itu pasti itu. Tapi kalau kita males-malesan, lebih dekat kemana? Lebih kemana? Neraka. Kalau males-malesan, lebih dekat ke hasil yang buruk. Baik itu bekerja. Misalnya Adi dapat proyek kemarin itu. Proyek pertama di sini nih. Apa? Mengkinclongkan dinding gitu. Wah, proyeknya itu. Kan punya pengalaman. Ini udah dibersihin Pak. Kalau lihat yang itu lebih bersih sedikit. Walaupun nggak bisa, ternyata memang harus upgrade catnya. Tapi nggak apa-apa, kita ini aja dulu. Nih sudah dibersihkan nih. Nah kalau misalnya malas-malesan, malas-malesan hasilnya juga nggak ini. Orang pasti udahlah kasih aja ceban.
kasih 10.000. Tapi kalau bisa dia sungguh-sungguh sampai capek-capek, biasanya zikir ini nut-nutan gitu. Ya orang berpikir juga mau ngasih sedikit, maka gitu ya. Itu yang selanjutnya ya. Jelas nggak ini anak-anak ini? Jelas ya? Wallahi salil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti usahanya itu pasti akan dia lihat, baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang selanjutnya, rezeki karena dia berzikir, beristighfar. Ada banyak dalilnya. Salah satu yang sering kita pakai, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dosa yang banyak dan besar. Maka kita ucapkan astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, paling tidak 100. Dalilnya apa? Itu Rasul beristighfar lebih dari 70, di riwayat yang lain 100. Melapangkan rezeki kata Rasul itu, istighfar itu. Apa di surah Nuh itu? Yursilis sama alaikum midrara, turunkan hujan lebat. Wa yumditkum bi amwal. Allah yumdit, lapangkan, panjangkan itu rezekinya itu. Bi amwal wa banin, kasih anak-anak turunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah kasih kalian itu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar, Allah kasih apa namanya? Sungai-sungai. Kebun-kebun itu bisa perusahaan-perusahaan. Nah, gitu. Rezeki karena beristighfar. Terus apalagi rezeki, apalagi tambahannya? Rezeki karena kita memberi, bersedekah. Dalilnya apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamitsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir tumbuh 7 cabang, dari 7 tumbuh 100. Berarti kalau kita bersedekah dikasih Allah paling tidak 700 kali lipat. Apakah kita sedekah 1.000 dapat 700.000? Belum tentu. Kita sedekah 100.000, mau kecelakaan ditahan sama Allah. Yang harusnya kalau kecelakaan patah tangan. Kalau patah tangan, wah enggak, berapa dihargain ini tangan ini? Berapa dihargain tangan? Hah? Ayo. Nah, mahal. Makanya jangan hitung-hitungan sama Allah. Jangan sekali-kali kita hitung-hitungan sama Allah. Mana ya Allah, aku bersedekah 1.000 harusnya dapat 700.000. Lain kalau kita wali Allah, lain kalau kita sudah kenal dekat sekali sama Allah, misalnya seperti Imam Ali bin Abi Thalib bersedekah, dihitung sama beliau itu. Lah ini kemana satunya? Kata hamba saya, aku makan satu. Nah kan ketahuan, lain itu, lain beda level. Kalau kita serahkan kepada Allah. Karena Imam Ali juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ingin mendidik hamba sahayanya. Saking yakinnya itu, misalnya bersedekah 1 paling tidak dapat 10. Ini dapatnya 9, kemana satunya? Sudah kemakan kata dia gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kok nggak dapat, wah aku nih pengen butuh 1 juta ini, berarti aku harus paling tidak misalnya 100.000. Kok nggak dapat 1 juta? Nah jangan seperti itu. Pasti Allah kasih lebih, tenang aja. Tenang, ya. Tapi harus yakin kepada Allah, jangan yakin kepada syaitan. Karena asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakutin kalian dengan selalu butuh, fakir, selalu kurang. Ini nyuruh kalian berbuat keji. Kurang, sudahlah, ambil aja punya orang. Ini ada ayam nih, ini di atas siapa? Oh si Anu. Oh nggak ada si Anu, udahlah kita hantam aja. Biasa gitu. Nah itu asyaiton ya'idukumul faqra itu wa ya'murukum bil fahsya itu. Kan sudah dijatah tuh nih santri. Ini nasi siapa? Nasi. Oh nggak ada orangnya, udah kita makan aja daripada membazir. Pastikan dulu dong anak-anak. Pastikan dulu ya. Tanya dulu, ada nggak orangnya itu, dia datang nggak? Jangan main hantam aja. Itu namanya halal haram hantam itu namanya. Ya, dah mungkin ini saja. Mudah-mudahan dapat faedahnya. Setidaknya kita dapat gambaran yang lebih luas tentang pola pikir, tentang paradigma, tentang ide kita terhadap harta. Dan harta itu uang itu mindset kita. Maka pas kita ngasih,
Oh, dasar nggak tahu terima kasih, udah dikasih makan, udah dikasih. Nah, itu mindset kita. Berarti kita menduga itu punya kita. Padahal itu punya siapa? Ah, punya Allah. Kita hanya sebagai terima kasih aja. Sedikit terima, kita kasihkan lagi. Yang punya uang terima kasih, nah itu syukurlah. Harus terima, dikasih. Dia tidak ngendap itu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمرابطين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وزمان صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أمته وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته